Halo semua, jadi di video kali ini adalah video lanjutan dari pembahasan oli Castrol Power One yang kali ini saya tes di motor saya. Buat yang nanya di mana olinya, karena di samping saya nggak ada olinya, ini adalah oli Enduro dan oli Fastron, kedua oli dari Pertamina. Kemana olinya? Silahkan nonton video sebelumnya biar kalian tahu olinya itu di mana. Video yang ini nih. Di deskripsi juga ada linknya, juga saya sertakan di sana, jadi silahkan ditonton aja, oke? Oli Castrol Power One. Siapa sih yang nggak kenal Castrol ya kan? Castrol bisa kita lihat di mana-mana, termasuk di Formula One juga sering kita lihat ya kan? Ada sponsor dari Castrol gitu. Harapan yang tinggi juga pada sebuah produk Castrol, terutama kepada saya, karena kali ini saya ngetes oli itu. Tapi ada beberapa komplain mungkin dari saya untuk produk yang satu ini. Sekedar info aja, saya sudah pakai produk dari Castrol itu, Castrol Power One. Sekarang kilometernya itu 68.584 kilo di motor saya saat video ini dibuat ya. Terus saya pasang oli Castrol Power One itu di 67.565, berarti sekitar 1019 kilo. Jadi ya kita bulatkan 1000 gitu ya. Apa yang saya rasakan? Gini, sebelum saya menceritakan itu, saya baru sadar ternyata Castrol Power One yang saya pakai itu adalah varian yang tinggi. Jadi ternyata teman-teman ada varian dari Castrol Power One itu yang api servisnya SL. Nah kebetulan ya nggak disengaja juga, ternyata saya dapat varian yang SN. Pantes saya lihat kok SN, ternyata saya coba browsing, ternyata ada varian yang SN. Lebih worth it mana? Tentunya lebih worth it yang SN ya, cuman kayaknya agak susah dicarinya. Ya semoga kalian dapat. Terus apa bang yang dirasakan di oli Castrol Power One? Ya ini penjelasan yang agak sedikit panjang, tapi berusaha saya persingkat aja. Kenapa ada oli ini di samping? Ini adalah Pertamina Fastron dan Pertamina Enduro Racing. Ya, ini adalah perwakilan dari api yang SN, dari oli dengan api servis SN. Ini adalah perwakilan dari Jaso MA2. Agak susah sebenarnya membandingkan oli Castrol Power One dengan keduanya ini karena keduanya agak sedikit berbeda. Beda kelas ya, ini sebenarnya oli sesat nih, oli mobil. Tapi layak di api servis SN-nya. Saya coba itu enak banget. Ya sekedar itu aja. Kayaknya ini nggak begitu pas kalau kita sandingkan, benar-benar disandingkan dengan Castrol Power One karena oli mobil, jadi kita kesampingkan aja. Kalau si Pertamina Enduro Racing perwakilan dari Jaso MA2 nya. Ya, pokok pembahasan yang penting dari sebuah produk oli, terutama oli motor, yaitu sertifikasi anti slip coupling di motor kopling basah seperti motor saya. Lebih bagus mana? Jaso MA2 di Enduro Racing atau di Castrol Power One? Saya berani bilang, sesuai pengalaman saya yang saya alami sekarang, ini masih lebih bagus. Nggak tahu kenapa di Castrol Power One itu di kilometer 1000 tuh sudah ada sedikit tapi nggak banyak, sedikit. Hanya terjadi 1 atau 2 kali. Iya, seingat saya segitu, tapi sedikit. Kalau ini di kilometer 0 sampai 1500 nggak kejadian apa-apa waktu itu. Kejadian agak slip gitu di sekitar 1500 ke atas. Silakan tonton videonya kalau nggak percaya. Saya bikin beberapa video tentang oli ini. Kalau Castrol Power One, Jaso MA2 juga, tapi sedikit, nggak banyak. Terus apa lagi bang yang dirasakan selama pemakaian oli ini? Selain slip coupling yang sedikit itu, yang terjadi lagi di motor saya adalah suaranya kasar sih. Ya benar, ini saya nggak ngada-ngada, nggak ngarang ya, emang beneran terjadi suaranya itu agak kasar gitu, lain ya, bener, ini beneran lain karena sebelum saya pakai si Castrol Power One, saya itu pakai Delta Loop Daily 10W40. Nah di Delta Loop itu nggak sekasar ini karena saya sudah beberapa kali ngetes oli dan ganti oli ini ganti oli itu, memang sering terjadi seperti itu. Oli ini bikin motor saya halus. Ini nih, ntar saya ambil lagi. Nah yang ini dia bikin suara motor
saya itu suara mesinnya halus. Nah, pas saya ganti ke oli lain, itu agak kasar. Ganti lagi bisa tetap agak kasar. Kalau emang cocok biasanya halus. Kayak gitu sih. Dan ini beneran, Castrol Power One di motor saya itu kasar. Terus dari segi performa gimana? Performa saya nggak bisa bilang performanya best ya, karena di atas langit masih ada langit. Tapi kalau saya bilang performa oli ini gimana di motor saya rasa itu cukup untuk dipakai sehari-hari. Kalau untuk touring saya kayaknya bakal mikir lagi kenapa kayak itu suara yang kasar itu agak sedikit mengganggu. Iya, agak sedikit mengganggu ke saya, bikin khawatir gitu, nggak langsung kayak tenang gitu, nggak. Walaupun saya ada bilang di pengetesan sebelumnya yang Delta Loop Daily itu sampai 4000, saya bilang, demi pengetesan, demi review, demi konten, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan suaranya kayak gitu, suaranya kasar gitu, saya juga kepikiran ya. Yang saya bilang nggak apa-apa itu maksudnya kalau olinya enak, terus saya sampai di 4000 olinya masih enak, ya oke gitu, tetap saya pakai. Dan saya ceritakan ke teman-teman semua. Kalau sudah ada indikasi kayak kasar, ya saya mikir lagi sih. Tapi serius, ini beneran terjadi di motor saya seperti itu. Saya berani bilang terus terang apa adanya karena memang saya nggak dibayar oleh produk apapun, dari brand apapun. Dan ya ini murni opini pribadi saya dan apa yang saya rasakan selama saya pakai produk itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau percaya silakan, karena ya saya pengen aja kalau emang teman-teman bisa percaya saya, ya syukur gitu loh. Saya bilang sekali lagi, kalau pengetesan di motor saya belum tentu sama dengan pengetesan di motor teman-teman. Jadi harap maklum, karena ini adalah ya apa yang saya rasakan, apa yang terjadi di pengalaman saya selama saya menggunakan oli itu gitu loh. Sebagai referensi untuk teman-teman aja. Terus lagi yang saya rasakan itu, saya sudah bilang sebenarnya di video sebelumnya itu, kalau gigi persneleng di motor saya itu agak sedikit kasar ya pakai oli ini. Iya benar, itu yang saya rasakan. Terus di harganya apakah worth it bang? 60.000. Oh itu worth it sekali. Karena harga 60.000 dapat API Service SN, Yaso MA2, itu keren sih. Asalkan apa? Asalkan cocok dengan motornya. Saya pengen juga untuk teman-teman yang pakai oli Castrol Power One, silakan komentar di bawah. Ya kita sharing aja, nggak usah pakai emosi atau apa gitu kan. Kita sharing aja, karena emang saya paham oli ini nggak mungkin cocok di semua motor. Jadi di beberapa motor tertentu dia cocok banget, di beberapa motor dia juga nggak cocok. Ada yang bilang dia bagus, ada juga yang bilang dia tuh bikin mesin jadi kasar dan lain-lain. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Yuk kita sharing di kolom komentar. Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai apa-apa, pakai hati yang dingin, pikiran yang dingin, kita sharing bareng. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.